Apa lagi ayo? Yang pakai kata belakangnya monokotil, dikotil, dan reptil. ada dong reptil. Reptil berarti ya. Reptil. Gimana? Kalau pajak nggak dinaikin, kapan terrealisasi ini makan siang sama susu gratis? Awas tuh botol plastik tuh. Botol plastik. Ini. Wah, botol ini. Katanya itu Apa? Lingkungan. Bukan. Saya konsisten kan, nggak pakai plastik, pakainya kaca biar nggak. Oke, gas lah gas. Oke, orang gas. Nanti razia harus ke Dan bisa dipastikan alasan saya sama dengan mereka-mereka yang nggak bayar pajak. Ini nanti kalau ternyata ini kayaknya kan Pertamina itu hanya melaksanakan. Nanti kalau ada Pemda bilang Pertamina yang di daerah saya Ya. jangan dikasih ya, yang belum bayar pajak kendaraan itu kalau beli BBM subsidi nggak usah dikasih, suruh aja beli pertama gimana? Undang-undang seperti itu nggak bakalan efektif, nggak. kenapa? Percuma. Soalnya nanti yang tetap aja masih, soalnya sekarang ada pom bensin eceran. Ya kan nggak bisa beli di Pertamina, beli di eceran. Gitu aja kok, repot. Ya undang-undang itu nggak efektif. Ingat buat para Pemda. Mengingatkan para Pemda. Iya dong. Harus diingatkan kalau Jadi bukan gimana rakyat supaya mengingatkan, siapa yang mengingatkan gini, mereka? Oke, saya setuju. Jadi nggak usah ada larangan orang yang telat atau belum bayar pajak kendaraan mau beli di BBM subsidi nggak apa-apa. Cuma sekarang pertanyaannya bagaimana caranya pemerintah daerah nagih tuh banyak kendaraan-kendaraan yang belum bayar pajak tuh udah ada 4 tahun, 3 tahun bahkan nggak bayar pajaknya gimana? Padahal kendaraan itu masih dipakai mondar-mandir. Gimana caranya? Yang Kan Pak Polisi nggak berwenang. Pak Polisi itu nggak berwenang untuk nagih pajak kendaraan. Itu kan kewenangannya ya provinsi. nih, ya buat para polisi juga jangan nilang-nilang yang telat pajak. Soalnya kalau untuk telat pajak ditilang, padahal kan nanti kalau begitu bayar pajak didenda, harus bayar denda juga. Ya nggak apa-apa ditilang dikasihkan Pemda. Saya setuju aja sih ditilang. Oh, mana ada bayar di Pemda. Ditilang kasihkan samsat. Jadi gimana supaya bayar? Iya, saya sih gimana pertanyaan tadi? Balik. Gimana yang belum bayar? Cara yang paling efektif ya? Nah, selain tadi, misalnya pemutihan tadi kan juga memberikan pemutihan nih, udah nggak dapat denda nih, cuma bayar Kalau pokok. pemerintah terutama di bidang, kalau untuk perpajakan kan yang ngurusin samsat ya. Iya, pemerintah daerah ya. Ya Pajak kalau mereka kendaraan. mau bekerja, kan semua data kendaraan ada tuh. Nah. Mereka punya. Door to door aja datangin, tapi Door to door, biayanya gede dong, gede di biaya dong. Satu nagih, padahal pajaknya misalnya cuma 200.000, nagihnya datang ke rumahnya udah habis 100.000, nggak jadi masuk kas kan nggak daerah. kebuat satu orang kayak nanti nih. Kalau satu orang itu langsung bayar. Iya, kalau nggak bayar, Gini, kalau sekarang misalkan- aja dia Kita kan ada kayak untuk wilayah-wilayah. dikirimin surat aja. Untuk hari ini, untuk khusus wilayah kecamatan A misalkan. Kalau nggak, Ya, door, tapi dikasih surat peringatan, kasih jangka waktu, misalkan dalam waktu 2 bulan tidak dibayarkan, denda akan dikenakan sanksi apa, seperti itu. sanksinya kan sudah jelas di undang-undangnya, di peraturan daerahnya sudah jelas sanksinya. Ini tinggal bagaimana Ini emang Pemda aja nggak sadar. iya nggak sadar, katanya Sanksinya cuma sekedar tulisan-tulisan doang, nggak ada bukti Giliran nyata dari untuk sanksi. pemerintah ini bang. iya minta ini minta Bayar itu, pajaknya susah. ya bayar aja nggak mau alasan. Bayar pajak. Bayar. Bayar dong. Lihat STNK-nya. Lihat STNK-nya kalau nggak bisa lihat STNK. Oke, ya tapi tadi saya sih sebenarnya untuk itu Pertamina ya urusannya Pertamina gitu. Maksudnya memang bisnisnya gitu. Tapi untuk teman-teman yang memang belum bayar pajak, baik itu karena lupa atau karena memang Malas. atau seperti apa, Ya. kan sekarang sudah ada e-samsat, sudah ada banyak. bayarnya secara online, jadi nggak perlu datang antrian gitu. Bisa dijadikan ini. Oh, ada juga kadang-kadang bayar sekarang dipersulit juga loh bayar. Sebentar, dan
beberapa pemerintah daerah itu kan ada pemutihan. Kalau telat 4 tahun, telat 3 tahun, daripada nanti telatnya sampai 5 tahun kan takutnya dihapus tuh. Kalau dihapus gimana? Malah kendaraan jadi kendaraan Kalau diblokir, mati, resikonya. diblokir. Mending dibayar aja pokoknya. Apalagi kan tadi beberapa daerah sudah ada pemutihan nih, ya gitu. Gitu sih Kang. Ada Pesannya. juga nih. Misalkan nih, saya beli motor dari Mas Gopur. Misalkan ya, beli motor, berarti itu kan motor bekas ya. Iya. Saya ketika udah jatuh tempo harus bayar pajak, saya datang ke Samsat, mau bayar pajak. Nah, Nggak punya KTP Mas Gopur, kok nggak bisa pajak? Kenapa? Gitulah. Ya. Alasannya apa tolong? Kenapa sampai alasannya sebodoh apa? itu gitu peraturan Samsat? Sampai Alasannya- sebodoh itu. Alasan Orang mau ngasih uang kok nggak bisa gitu? bukan masalah Hanya ngasih karena nggak ada uang. KTP. Kan aturannya memang harus jelas. Iya, kenapa? Kan sudah jelas aturan. Motor itu kan kalau ada peralihan dari saya ke Kantarsim memang harusnya kan ada tadi biaya balik nama, ada balik nama biar kalau Kantarsim tetap nggak balikin nama, nanti setiap tahun apalagi mau perpanjang BPKB itu kan malah harus pakai KTP saya gitu. Iya itu kenapa? Nanti kemudian saya punya motor berikutnya ternyata kena pajak progresif kan. Jadinya harus memang kalau beli ya harus segera dibalik nama. Itulah salah satu alasan mengapa orang-orang malas bayar pajak. itu asas keamanan Kang. Kalau misalnya semua orang boleh, misalnya saya bawa aja motornya dia, motor dia nanti saya bawa nih. Bayar pajaknya. Itu udah milik saya, nggak bisa STNK-nya gitu. jadi Makanya milik harus dia. pakai KTP dia biar Iya. itu ada bukti bahwa ini Kecuali bukan atas kejahatan. Kejahatan. Itu demi keamanan. Demi sebenarnya. keamanan. Ya kan sekarang juga saya kemarin sempat bayar pajak, itu kan sudah harus ada BPKB ya kalau bayar Iya. pajak. Itu kan kurang bukti gimana, STNK ada, BPKB ada, motor ada gitu. Udah terima KTP aja kan mau bayar masih nama gitu. orang. Pakai nama orang. Ya secara otomatis sekarang kalau saya punya kendaraan, Bentar gini, kalau mau rumah lah. Rumah itu kalau kita dapat sertifikat, kita nggak balikan nama sertifikat ya tetap nama orang yang punya rumah sebelumnya. Sama kayak BPKB itu kan bukti kepemilikan kendaraan. Namanya ya nama sebelumnya. Kalau mau ganti prosesnya biar Kan saya bisa juga balik dapat nama. ya itu dia BPKB, mungkin yang beli punya uang cuma buat beli doang, nggak ada buat balik nama, Langsung gitu ganti. kan? Belum ada biaya buat balik nama. Ya udah kalau emang ada niat baik untuk membayar pajak, terima aja. Atau nanti Keamanan. mungkin kalau saya udah punya uang, nanti saya balik nama kalau udah ada uang, harusnya Apa gitu. susahnya meminjam KTP yang Iya. yang punya? Kan itu dia kadang-kadang beli dari jauh dekat alamat. Misalkan saya kan orang Jawa Nah, kalau Tengah, jauh berarti mendingan langsung Balik nama. itu dia. Kadang-kadang aku bilang ada buat beli nggak ada. Emang pengennya dipermudah. Kan itu dia, balik nama saya bilang kena biaya, balik nama biaya, mutasi biaya lebih gede. Masa apa balik, Dia. balik nama kan lebih murah daripada Dari harga beli motor. Iya. Beli motor sanggup. Beli motor sanggup bisa, beli helm nggak bisa. Ayo. Ayo. Berita yang keempat. Berita yang keempat nih. Udah lama sekali kita. Beda jenis formulir apa nih? 1770. Coba 1770. Enggak, 177. 170 aja. 1770S dan 1770SS untuk lapor pajak 2024. Oke. Butuh banyak penjelasan nih. Apa nih? Oke, jadi gini Kang. Nanti. Udah langsung jelasin aja. Jelasin aja ya, Jelasin aja. kalau coba beritanya, nanti panjang. Berembat kemana-mana nanti. Jadi kan kita kemarin udah bahas nih, kalau lapor pajak untuk orang pribadi itu kan batasnya tanggal 31 April. Bulan ini. Maret. Maret. Oh, Maret ya. Makanya kalau sekolah tuh makan siang dan susu. Kalau April badan. Jadi untuk teman-teman yang wajib pajak orang pribadi, karyawan maupun usahawan sendiri yang tanpa ada PT atau CV usahanya, nanti lapornya kan maksimal tanggal 31 Maret nih. Itu ada tiga jenis format laporan. Yang pertama 1770S dan 1770. yang orang pajak siapa ya? Saya tadi bilang 1770 soalnya. Ini kalau kosong sama 0 tuh beda. Kosong tuh nggak ada apa-apa. Kalau 0 tuh angka. Jadi 1770S dan 1770SS. Nah, kalau 1770SS sangat sederhana. Ini dipergunakan untuk karyawan yang penghasilannya setahun 60 juta ke bawah. Berarti sebulan ya 5 juta lah. Itu pakai SS. Yang 1770S itu untuk status karyawan yang di atas 60.
berapapun lah, kalau gajimu setahun semiliar, misal gubernur BI lah, gajinya setahun kan bermiliaran. Iya, baik. Iya, gubernur BI kan Kegedean itu. dirjen pajak juga setahun. Kegedean itu. Nah itu dia lapornya pakai 1770S. Nah 1770 ini untuk orang pribadi yang non karyawan. Dia misalnya punya usaha sendiri, misal dokter praktek sendiri di rumah. Kalau pengusaha konveksi gitu mungkin. Konveksi yang tidak menggunakan nama PT atau CV. Influencer, artis, YouTuber, pelukis. Mas Gopur masuk YouTuber apa masuk mana? YouTuber yang baru memulai. Kameramen kalau masih gaji 10 juta. Iya, kameramen juga. Kameramen, tapi kalau dia kameramen bekerja di sebuah production house gitu ya, pakai 1770S gitu. Oh, editor harian ya dulu. Editor harian. Kalau yang freelance lah, kayak ini ya, memang mata pencarian, mata pencarian apa bahasanya sih? Profesinya. Freelance. Itu ya pakai 1770. Dagang, punya toko kelontong di rumah 1770 gitu. Itu sih bedanya. Jadi memang ada punya tuyul apa? Pengusaha tuyul. Atau babi ngepet. Pernah saya di pinggir jalan itu jual tuyul. Saya kira kan bohong. Ternyata suruh hubungi beneran. Jual tuyul. Tuyul second nih. Di mana? Biar Saya sih jual biar kaum rebahan yang ingin kaya tanpa bekerja nih. Di mana jual? Saya sih kalau beli tuyul kalau punya duit kan harganya nggak terlalu mahal kan jual. Melihara tuyulnya kan perlu menyusu dia. Dapat program susu gratis. Nanti program susu gratis. Kalau yang nggak suka susu, kita tampung aja buat nyusuin tuyul. Ya dia. Kalau yang udah dapat jatah dari program susu gratis, kumpulin ya, nanti dibeli buat nyusuin tuyul. Kalau yang nggak suka susu, semua profesi, baik dukun, paranormal, ataupun punya kekayaan dari tuyul, dari pesugihan, wajib bayar pajak. Pajak itu nggak peduli kamu dapat sumber dari mana. Yang penting kalau kekayaannya udah mencukupi untuk bayar pajak, bayar. Dan lapor pajak, kan gitu. Kalau punya tuyul pakai 1770. Saya kasih tahu ya, mau lapor. Itu berapa persen tuh kalau dari ada 1770? Itu hanya formatnya aja, nanti lebih lengkap. Kalau masalah prosentasenya nanti itu tergantung berapa gajinya ya. Kalau karyawan berapa gajinya, nanti kan persentasenya semakin tinggi gaji, progresif tarifnya semakin meningkat. Progresif lupa lagi pasti. Lupa, saya tahunya agresif. Oke, selanjutnya Kang. Berita kelima. Terakhir ya. Lama-lama. Dari Pasti disalahin mulu. Ibu Menteri Keuangan. Waduh, ibu kita. Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani bertemu Sekjen OECD. Waduh, udah bisa sekarang dia. OECD kan tuh. Lidahnya lidah singkong bakar. Suruh baca lidah roti bakar. Lidah roti kan. Ini yang ditanyain ke itu ya, Cak Imin ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan Cak Imin kan masyarakat yang Islam itu, ekonomi syariah. Bukan itu. Nasi goreng segandong. Yang ditanya Cak Imin. NGSI. Nasi goreng segondok. NGIS. Itulah pokoknya. Di mana? Bu Sri Mulyani ketemu sama Sekjen OECD bahas pajak perusahaan multinasional. Ngeri banget nih. Harus dijelaskan dulu multinasional, Iya, nanti juga teruskan. Sri Mulyani juga menyampaikan masukan terkait pilar 1 dan pilar 2 sehingga dapat mengakomodir terciptanya lingkungan yang lebih adil serta kerjasama yang lebih efektif dalam mengimplementasikan apa ya? Bener ya? Two pillar solution. Solution gitu ya. Solusi 2 pilar itu sendiri merupakan kebijakan yang disepakati negara-negara anggota OECD guna memastikan multinasional companies. Company. Membayar pajak yang adil di mana mereka beroperasi. Udah ngantuk kayaknya nih. Beroperasi serta mencegah MNC menghindari pajak dengan memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak rendah. Wah,
Sudah pernah dibahas. Terus terang saya yang baca ini, bacanya aja nggak jelas. Tolong jelaskan berikut pertanyaannya. Udah dibahas padahal dulu. Kayaknya udah dibahas yang pajak-pajak itu ya, apa tax haven country ya. Iya. Negara-negara dengan pajak rendah tuh bisa disebut sama. Tapi lebih baik jelaskan lagi. Jadi meskipun ini Indonesia kan belum resmi jadi anggota OECD ya. Apa itu OECD singkatannya, Kang? Nggak tahu, saya belum nemu nih katanya. Ya, Organization apa? Economic for Cooperation and Development. Jadi organisasi Oh ya itu. internasional lah ya, yang Iya, itu. untuk kerjasama dan pembangunan. Jadi di video lain mungkin sudah kita bahas tentang bagaimana terjadinya praktek profit shifting, transfer pricing gitu ya. Yang harusnya misal perusahaan multinasional company tadi, MNC tadi berusaha di Indonesia misalnya, tapi dia geser tuh labanya ke negara yang pajaknya rendah tadi. Oh, yang pernah kita bahas Kita di bahas. surga pajak itu ya? Surga pajak. Nah, itu tahu kan? Nah, jadi beliau ketemu dengan Sekjen OECD, Ibu Menteri Keuangan, meskipun belum negara Indonesia kan lagi proses aksesi. Iya tuh. Sekjennya siapa sih? Lagi proses Orang mana? aksesi ya. Sekjennya siapa? Orang asing. Bukan orang Indonesia. Saya nggak tahu juga namanya. Jadi proses untuk menjadi anggota OECD juga sedang dilakukan Indonesia ya, untuk sekarang dari proses assessment lah atau proses aksesinya, sehingga nanti bisa lebih jelas nih. Kan ada sekitar 38 negara ya, Bro ya. Betul. 38 negara anggota OECD yang memang itu rata-rata negara yang punya tax ratio yang tinggi. Oleh karena itu kita memang perlu tuh, Kang, biar perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Indonesia ini adil gitu. Temennya Komeng tadi. Iya. Adul. Iya, Adul. Jadi Adul sama Daus Mano kan? biar mereka bayar pajak. Kalau memang penghasilnya di Indonesia punya untung di Indonesia ya dibayar. Kalau nggak ada keuntungan kan juga nggak wajib bayar pajak. Pajak itu kalau memang ada keuntungan gitu. Jangan sampai ada penggeseran laba dengan alasan tertentu lah, penggunaan hak cipta, penggunaan IT, jasa IT, konsultan IT, jasa manajemen maupun maintenance alat atau IT. Tapi sebenarnya itu nggak pernah ada, hanya untuk menggeser duit aja ke Biar negara-negara bayar pajak. biar pajaknya kita nggak besar. Bahkan kalau yang paling ekstrim itu jadinya untung karena ada biaya-biaya tambahan itu menjadi rugi kan. Kan kalau rugi nggak bayar pajak, jadinya kita yang dirugikan. Indonesia yang dirugikan, nggak ada pemasukan pajak dari perusahaan-perusahaan multinasional tadi. Semoga ini yang menghasilkan hasil yang baik lah untuk pajak kita semakin meningkat sehingga penerimaan negara juga semakin baik. Gitu. Pertemuan Bu Menteri Keuangan dan Sekjen OECD. Itu, Kang. Seperti itu ya. Tapi saya masih belum paham ini sebenarnya. Bingung saya. Di luar jangkauan saya pokoknya. Tapi yang pasti mudah-mudahan kebijakan ini bisa membawa Indonesia lebih maju lah ya. Amin. Amin. Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju. Pokoknya maju. Lebih banyak mendapatkan, Sehingga nanti bisa digunakan untuk membiayai makan siang gratis dan susu gratis. Sekali lagi ya, buat yang dapat jatah dari Susu terus ini. program susu gratis, kumpulin. Kalau buat yang nggak suka susu, itu harus diminum, Kang. ini ada yang siap nampung tuh. Mas Ilham tuh siap nampung buat kasih susu, buat nyusuin tuyul. Oke, terima kasih sudah setia bersama kami di Deskripsi Channel segmen Dupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.